Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Untuk hari ini sehat semua kan? Alhamdulillah. Nah, untuk kali ini kita akan belajar pembelajaran tematik tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Muatan pembelajaran yang akan kita pelajari adalah Untuk pembelajaran kita kali ini yaitu kita akan belajar perkembangbiakan hewan. Kalau minggu kemarin kita sudah belajar pembelajaran perkembangbiakan tentang tumbuhan, sekarang kita belajar perkembangbiakan hewan. Untuk perkembangbiakan hewan itu ada dua macam juga, yaitu perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan yang terjadi pada hewan tanpa melalui bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina atau tanpa perkawinan. Yang kedua, perkembangbiakan generatif. Apa itu perkembangbiakan generatif? Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan pada hewan melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina atau dengan perkawinan. Selanjutnya kita akan belajar perkembangbiakan hewan itu secara generatif ada tiga macam. Yang pertama adalah perkembangbiakan ovipar, adalah perkembangbiakan dengan cara bertelur. Dan yang kedua, perkembangbiakan vivipar adalah perkembangbiakan pada hewan dengan cara melahirkan atau beranak. Dan yang ketiga adalah perkembangbiakan ovovivipar, yaitu perkembangbiakan pada hewan dengan cara bertelur dan beranak. Kita akan membahas ketiga perkembangbiakan generatif ini ya. Perkembangbiakan ovipar. Ibu guru akan memberikan beberapa contoh hewan-hewan apa saja yang berkembang biak dengan ovipar. Yang pertama adalah hewan sejenis unggas. Hewan unggas ini ada berbagai macam. Contohnya seperti ayam, itik, bebek, dan burung. Selanjutnya, contoh yang kedua adalah hewan reptil. Hewan reptil ini ada beberapa macam juga. Contohnya di sini ibu guru mengambil kura-kura, tapi ada yang lainnya seperti ular, katak, cicak, itu termasuk hewan reptil. Dan yang ketiga adalah serangga. Serangga pun demikian, serangga ada berbagai macam. Di antaranya adalah ada semut, belalang, kupu-kupu, dan juga kecoa. Dan masih banyak lagi, kalian boleh mencari yang lainnya. Selanjutnya adalah ikan. Ikan pun demikian, ada berbagai macam ikan seperti ikan air tawar dan juga ikan air laut. Nah, ikan ini berkembang biak dengan ovipar atau dengan bertelur. Selanjutnya kita akan belajar perkembangbiakan ovipar tentang ciri-cirinya. Apakah ciri-cirinya? Yang pertama adalah tidak berdaun telinga, 2. Tidak memiliki kelenjar susu, 3. Tubuhnya dipenuhi dengan bulu atau sisik. Yang keempat, induk mengerami telurnya hingga sampai menetas. Dan yang kelima, telur berada di luar induknya. Jadi telur tidak ada di dalam tubuh induknya tapi di luar. Dan yang keenam, janin mendapat makanan dari cadangan makanan yang sudah tersimpan di dalam telur. Jadi janin yang sudah dikeluarkan oleh telur, ia akan makan dan mendapat gizi dari telur itu sendiri. Jadi tidak di dalam tubuh induknya. Dan yang ketujuh adalah cirinya janin tumbuh dan berkembang di dalam telur. Jadi bukan di dalam tubuh induknya. Selanjutnya kita belajar perkembangbiakan vivipar. Apa itu perkembangbiakan vivipar tadi? Adalah perkembangbiakan pada hewan dengan cara beranak. Ibu guru akan memberikan beberapa contoh. Contohnya di sini ibu guru memberi contoh jerapah. Jerapah, kalian boleh lihat sendiri pada layar, jerapah berkembang biak dengan cara melahirkan atau beranak, jadi tanpa telur.
Selanjutnya contoh yang kedua adalah gajah. Gajah juga demikian, ia berkembang biak dengan cara beranak atau dengan melahirkan. Selain itu, ada beberapa macam contoh lagi, contohnya kambing, singa, kucing, dan lainnya. Nanti kalian boleh mencarinya sendiri. Perkembangbiakan vivipar, ciri-cirinya. Nah, ciri-cirinya apa saja? Yang pertama adalah memiliki daun telinga, memiliki kelenjar susu, 3. Menyusui anaknya, 4. Penutup tubuhnya ditumbuhi oleh rambut, kalau ovipar ditumbuhi oleh bulu atau sisik. Dan yang kelima, dari kelompok hewan mamalia. Apa itu hewan mamalia? Hewan mamalia adalah hewan yang beranak atau menyusui ya. Jadi hewan mamalia adalah hewan yang menyusui. Dan yang keenam adalah individu baru akan dikeluarkan atau akan dilahirkan dari tubuh induknya. Jadi dia langsung keluar di dalam tubuh induknya, beda dengan telur tadi. Yang ketujuh, janin mendapatkan makanan dari induk melalui perantara tali pusat dan juga plasenta. Jadi janin yang ada di dalam tubuh induknya itu dia mendapatkan makanan dari tubuh induknya, bukan dari telur. Kalau ovipar dia mendapat makanan dari telur. Selanjutnya yaitu perkembangbiakan ovovivipar. Nah, contohnya apa saja? Ibu guru akan memberikan satu contoh yaitu kuda laut, kadal, ikan balon moli. Nah, sekarang kita akan membahas satu-satu ya. Untuk kuda laut adalah hewan ovipar yang unik. Hal ini dikarenakan setelah melakukan pembuahan sel telur betina akan memindahkan sel telurnya ke dalam tubuh kuda laut jantan. Nah, setelah itu kuda jantan akan menyimpan telur-telur tadi di dalam kantongnya dan ditunggu hingga sampai menetas. Nah, kalian boleh lihat pada gambar bagaimana kuda laut jantan mengeluarkan hewan baru ya. Jadi sebetulnya telur-telur itu tadi ada di dalam tubuh kuda laut jantan, tapi karena sudah waktunya menetas maka dikeluarkannya lah seperti melahirkan. Yang kedua adalah contohnya di sini adalah kadal ya. Kadal juga sama dengan kuda laut, dia berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan atau ovovivipar. Selanjutnya ikan balon moli. Ya, ikan balon moli ini sama juga dengan kuda laut dan juga kadal. Ia berkembang biak dengan ovovivipar. Nah, sekarang kita akan belajar ciri-cirinya, ciri-ciri hewan ovovivipar. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama adalah telur berkembang di dalam tubuh induknya. Jadi telurnya tadi itu sebetulnya berkembangnya tidak di luar. Kalau ayam dia berkembang di luar, tapi kalau hewan seperti kuda laut, terus ikan bola boli dengan kuda laut kadal, telurnya berada di dalam tubuhnya dan dia berkembang di dalam tubuh induknya. Yang kedua, janin yang ada di dalam telur mendapat makanan dari cadangan makanan yang sudah ada di dalam telur. Jadi hewan baru itu dia mendapatkan makanan dari dalam telur itu sendiri, bukan dari induknya, walaupun telurnya berada di dalam tubuh induknya. Yang ketiga, saat mencari. Nah, demikianlah tadi pembahasan yang kita sudah bahas sama-sama. Semoga kalian memahami apa yang telah Ibu Guru jelaskan. Jangan lupa kalian selalu jaga kesehatan serta selalu berdoa agar selalu sehat selalu. Dan kita dapat berjumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Selanjutnya Ibu Guru mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.